mengajak saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja. Sambil kita bernyanyi, saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai, tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita, Hafenu Shalom Alehem, dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Ikuti nada dari syekhnya. Semua saya minta berdiri. Karena ini satu syuro. Ya, yang atas, yang bawah, ayo kita menyanyi. Supaya tahu, Hafenu Shalom ya. Hafenu Shalom Alehem. Hafenu Shalom Alehem. Hafenu Shalom Alehem. Hafenu Shalom 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 Alehem. Hafenu Shalom. Nah gitu ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Hafenu Shalom Alehem. Hafenu Shalom Alehem. Hafenu Shalom Alehem. Hafenu Shalom 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 Alehem. Hafenu Shalom Alehem. Hafenu Shalom Alehem. Hafenu Shalom Alehem. Hafenu Shalom 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 Alehem. Ya sudah. Ya, heboh salam Al Zaitun. Untuk membahasnya pemirsa sudah bergabung bersama kami siang hari ini ada Pak Waryono Abdul Ghafur, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga sudah bergabung di studio juga ada Pak Asrorun Niam Soleh, Ketua MUI Bidang Fatwa, dan juga ada siapa Vena? Ada Ken Setiawan melalui virtual, ini pendiri NII Crisis Center dan juga merupakan mantan santri ya dari Pondok Pesantren Al Zaitun, dan juga bergabung bersama kami pemirsa Jajang Sudrajat, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Indramayu. Kita mau sapa dulu melalui virtual. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin saya memulai dari Kemenak dulu, Prof. Waryono. Prof. Waryono, sejauh ini sebenarnya apakah keberadaan Ponpes dari Al Zaitun ini dimonitor oleh Kemenak? Sebenarnya apakah kegiatan mereka ini on the track? Atau seperti apa, Prof? Ya, terima kasih Mbak. Jadi Kementerian Agama itu memiliki struktur ya, dari mulai pusat, provinsi sampai kabupaten dan juga kecamatan ya. Kami memiliki pengawas madrasah. Dan memang kebetulan di Al Zaitun ini ada ibtidaiyah, ada sanawiyah, ada aliyah. Dan di struktur Kabupaten Indramayu itu juga ada pengawas. Nah, informasi yang kami peroleh dari pengawas tentu saja normatif mereka menjalankan tugas ya. Dan ternyata menurut pengawas yang terjun ke sana, kurikulum yang digunakan di sekolah itu, di madrasah itu ya standar. Jadi artinya yang diajarkan ada fikih, ada Quran, ada hadis, itu standar gitu. Nah kebetulan pesantren Al Zaitun ini kan diasuh oleh Panji Gumilang gitu ya. Itu yang juga beliau dulu dari pesantren, pesantren modern ya, dan juga berasal dari perguruan tinggi di Jakarta. Nah, makanya untuk sementara ya menurut pengawas yang sudah kami mintai informasinya itu ya masih standar gitu. Bahwa kemudian di media itu seperti yang kita saksikan hari ini ya mungkin itu masih di luar apa ya, mungkin perlu pendalaman. Ya perlu pendalaman gitu. Pendalamannya sudah sampai sejauh apa Prof? Karena ini kemudian sudah menjadi konsumsi publik, menjadi viral, salam-salamnya ini bahkan tidak hanya kali ini saja. Beberapa peristiwa juga memperlihatkan yang tidak biasa begitu Prof. Iya, Al Zaitun menjadi kontroversial itu kan bukan hanya hari ini saja ya. Sejak lama ya. Kalau saya membaca informasi, data gitu ya, MUI melakukan kajian itu tahun 2002. Dan Al Zaitun ini menurut informasi yang kami punya itu berdiri tahun 94. Kemudian mendirikan Madrasah Aliyah itu tahun 2003.
artinya sebelum 2003 itu sudah ada kajian gitu ya dari MUI, dan kesimpulannya nanti Mas Asroruniam yang nanti menyampaikan gitu ya, termasuk perkembangan terbarunya. Yang jelas kami sepanjang memenuhi aturan yang kami punya, ya tentu karena ini adalah bagian dari pelayanan, ya kami berikan, tapi nanti kami juga melakukan evaluasi gitu. Oke, berarti sejauh ini dengan adanya peristiwa ini masih tidak menyalahi aturan gitu, Prof? Kami akan segera melakukan evaluasi lebih mendalam lagi. Evaluasi mendalam. Iya, evaluasi mendalam karena selama ini kan mungkin masih baru permukaan gitu ya. Kemudian yang kedua, tentu untuk masuk ke dalam ini kan juga butuh strategi gitu ya. Oke, begitu. Baik. Oke, sekarang kita ke Pak Asrorun ini Langsung kita tanyakan kajiannya seperti hasil apa. kajiannya bagaimana nih Pak? Ya, terima kasih ya. Ada kajian yang cukup lama yang waktu itu diketuai Ketua Komisi Fatwa Kiai Ma'ruf Amin yang sekarang Wakil Presiden. Ada beberapa langkah yang dilakukan di dalam proses pengkajian dan juga penelitian yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap Al-Zaitun yang waktu itu juga sudah memicu kontroversi di tengah masyarakat. Ada beberapa temuan ya setelah dilakukan wawancara mendalam dengan para pihak, baik sumber primer maupun sumber sekunder, kemudian kajian atas produk-produk yang dikeluarkan oleh Al-Zaitun, majalah, kemudian buku, kemudian dari guru-guru, kemudian dari seluruh pihak yang bisa memberikan informasi untuk mengenai keberadaan Al-Zaitun. Yang pertama, kita mengkonfirmasi adanya keterkaitan antara Al-Zaitun dengan NII-KW 9 pada 3 aspek. Pada sisi historisnya, kemudian pada sisi finansialnya, kemudian pada sisi leadership-nya. Sejak berdiri kah, Pak Asrorun? Yang pasti pada saat penelitian di tahun 2002 itu kita sudah menyimpulkan itu. Tetapi pada aspek lembaga pendidikannya kita tidak temukan kemenyimpangan ajarannya. Dan itu saya juga mengkonfirmasi ketika saya ngajar di UIN misalnya, salah satu mahasiswa saya alumni Al-Zaitun, tidak ditemukan indikasi pada penyimpangan. Kalau produknya tidak ditemukan indikasi, prosesnya juga demikian sebenarnya. Nah, cuma hasil penelitian itu kemudian memperoleh tantangan kembali seiring dengan kondisi kontemporer, termasuk juga Mas Ken ini juga mengadukan ke kita beberapa komunitas yang menjadi korban ya, quote on quote dari proses Al-Zaitun dan juga NII-KW 9 itu memberikan informasi kepada kita, tetapi kedudukan informasi kan memiliki kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Ditambah lagi sejak jelang Idul Fitri kemarin muncul kehebohan publik kembali terkait dengan masalah-masalah yang beririsan dengan masalah keagamaan. Maka untuk kepentingan pemastian dan juga pemberian pedoman kepada masyarakat dalam konteks substansi keagamaan, MUI kembali membentuk tim gabungan, dalam hal ini Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga Komisi Pengkajian untuk melakukan langkah-langkah klarifikasi dan juga fact finding. Karena ini kasus yang empirik, sehingga ketika kita menetapkan suatu hukum harus didasarkan kepada kondisi faktual, apa, bagaimana, di mana, kapan, oleh siapanya. Nah, tim itu dibentuk secara khusus dan rapatnya pada saat awal masuk setelah break Ramadan dan Idul Fitri kemarin. Dan jadi masih berproses gitu. Karena awal rapatnya perdana ini berkaitan dengan beberapa kehebohan kemarin di mana MUI kedatangan tamu, kemudian ada penembakan itu. Dan jadi ada yang berspekulasi, ada yang berspekulasi itu memiliki keterkaitan, tetapi kita tidak
terpancing apakah itu memiliki keterkaitan atau tidak, maka tim peneliti yang akan menjawabnya itu. Oke, Nina, kalau ngomongin keterkaitan akan panjang, tapi kalau kita ngomongin soal bagaimana kemudian MUI melihat apakah kalau tadi disampaikan Pak Asroni Am ini ada perubahan-perubahan sifatnya kontemporer, tapi apakah yang terjadi di Al Zaitun soal salam kemudian yang lain-lainnya ini masih sesuai tidak sih dengan ada beberapa hal. Yang tapi pertama, ditahan dulu Pak. Nanti usai jeda. Usai jeda akan kita temukan jawabannya ya. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Jangan sampai putri muslim ini terbelenggu jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Nah, sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Sehingga makan pete bebas. Mau terap otoi tenanaon. Ada har jengkol bebas. Ababna sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita dan tadi juga kita sudah mendengar dari Pak Asrorun dan juga Prof. Waryono. Sekarang kita langsung ke narasumber kita yang melalui virtual, ke Mas Ken dulu deh. Mas Ken, ini melihat polemik dari Ponpes Al Zaitun, menurut Anda bagaimana, Mas? Terkait Al Zaitun memang sudah menjadi kontroversi sejak lama dan tadi juga mengkonfirmasi dari Kementerian Agama. Sejatinya Kementerian Agama juga sudah pernah mengadakan penelitian yang hasilnya sama dengan MUI, kurang lebih begitu. Ada hubungan antara kepemimpinan, antara aliran dana dan secara historis. Namun sayangnya sampai pimpinan penelitian meninggal, Prof. Sapi Mubid, hasilnya juga belum dipublikasi, termasuk MUI juga. Padahal kami berharap hubungan-hubungan ini yang sudah diadakan penelitian dijadikan landasan. Kita berharap MUI juga dulu memberikan fatwa. Ini kan sudah terkait jelas, namun ternyata juga tidak ada tindak lanjut. Kementerian Agama sebagai leading di pondok pesantren juga tidak ada respon sampai beberapa kali ganti Menteri Agama, ternyata juga tidak ada tindak lanjut terkait masalah ini. Jadi memang ini seperti pembiaran sebenarnya kalau kami melihat. Makanya kami dan kawan-kawan membuat NII Crisis Center itu dulu memang kami tidak percaya dengan pemerintah. Ini seperti mohon maaf, kasus terorisme itu dibiarkan, tapi pemahaman radikalisme terorisme tangkap, radikalisme dibiarkan, ini seperti ternak. Jadi ini yang tidak akan pernah berakhir. Nah ini yang kami yakini dan kami bersama teman-teman mantan, akhirnya ya sudahlah kita bergerak semampu kita. Kita berharap tadi penelitian MUI direkomendasi ke aparat termasuk di Kementerian Agama supaya ada langkah lebih lanjut konkret. Karena sejatinya ini kan kelompok makar. Bukan hanya masalah salam saja, banyak tafsir-tafsir Quran semau mereka dilakukan dan ini dianggap hal biasa. Nah ini kan menurut saya berbahaya sekali, Mbak. Oke, nah Mas Ken, kalau temuan-temuan lain dari NII Crisis Center ini juga apakah sejalan, senafas dengan temuan dari Kemenak dan juga MUI yang tadi sudah disampaikan? Atau ada temuan lain yang cukup mencengangkan dan perlu mendapat perhatian khusus juga dari aktivitas di Al Zaitun? Ya, terkait temuan lain yang juga sudah kami sampaikan, bahkan di sana bukan hanya sholat, rukun Islamnya itu dirubah. Syahadatnya dirubah. Jadi di Al Zaitun perlu diketahui ada dua struktur, teritorial dan fungsional. Ada yang bagian pesantren, ada yang bagian gerakan bawah tanah. Lah ini yang tidak terpublish. Jadi memang ketika bicara santri, kurikulumnya masih Dinas Pendidikan, tapi ada hidden kurikulum. Ini yang tidak pernah dipublish. Jadi mengatakan bahwa syahadat itu bukan hanya tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam maka kafir. Jadi mereka mudah sekali tafsiri mengkafirkan orang lain di luar kelompoknya. Terus sholat juga, ini bukan hanya
berjarak. Sholat itu belum diwajibkan, bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan karena menganggap Indonesia masih jahiliyah, jadi belum wajib sholat. Zakat juga dihitung pakai satu gandang kurma, puasa bukan puasa Ramadan, ibadah haji juga bukan ke Mekah, tapi ke Indramayu setiap tahun sekali satu Muharram, dan biasanya para pejabat juga datang yang ke sana. Nah ini kan fakta-fakta seperti ini tidak dipercayai oleh pemerintah, padahal kami semua para mantan NI sudah siap memberikan kesaksian, bahkan dulu di MUI, di Kementerian Agama kami disumpah bahwa apa yang kami sampaikan ini ya benar-benar fakta terjadi. Bahkan kalau saya bilang NI dan Al Zaitun ini sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Orang-orang yang sudah bergabung itu dihancurkan ekonominya. Infak habis-habisan, ada yang jual tanah, jual rumah, dihancurkan akhlaknya. Jadi orang yang biasanya baik menyalahkan semua orang, bahkan orang tua dikafirkan. Dihancurkan masa depannya, banyak yang putus sekolah, putus kuliah, putus kerja, demi untuk bergabung memperjuangkan yang menurut mereka Al Zaitun adalah ibu kota NI. Ini kan fatal sekali. Kalau dibiarkan, ini sangat berbahaya ke depannya gitu, Mbak. Oke, itu kekhawatiran dan temuan dari NII Crisis Center. Saya mau ke Pemkab Indramayu sendiri juga untuk melihat bagaimana posisi dari Al Zaitun, karena tadi kalau dari Kemenak sendiri juga mengatakan ini kan berlapis, ada dari pusat kemudian sampai daerah, artinya pemerintah daerah juga turut ambil bagian dalam melakukan pengawasan. Pak Jajang, kalau selama ini aktivitas Al Zaitun dimonitor oleh pemerintah kabupaten sejauh apa sih? Halo, Pak Jajang, bisa mendengar suara saya? Iya. Ya. Halo, terima kasih ya. Baik, terima kasih Mbak Pena yang telah mengangkat topik ya pada hari ini terkait dengan Al Zaitun, dan ini banyak pertanyaan-pertanyaan juga ke saya, apa saudara atau juga teman ya, dengan adanya kegiatan atau juga pemberitaan seperti ini. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada masyarakat ya, khususnya masyarakat di luar Kabupaten Indramayu terkait dengan usaha-usaha yang kami lakukan di dalam pengawasan Al Zaitun. Ini tidak terlepas dari kita koordinasi dengan Kementerian Agama, kepala kantor Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Indramayu. Karena terkait dengan agama, ini adalah urusan pemerintah pusat yang absolut, yang memang tidak bisa dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Ya. Jadi kami hanya berkoordinasi, dan di Kabupaten Indramayu pun ini sudah ada gitu kan peraturan daerah nomor 2 tahun 2022 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Terkait dengan fasilitasi ini hanya diberikan kepada pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan sarana prasarana pesantren agar menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kaitan dengan kurikulum dan lain sebagainya itu memang kewenangannya dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agama, pemantauan dan pengawasannya. Kami sifatnya di sini koordinasi dengan Kementerian Agama. Itu barangkali yang bisa kami lakukan. Kecuali kalau memang ada gejolak-gejolak sosial yang ditimbulkan di masyarakat, kami melakukan koordinasi dengan Muspida. Barangkali itu Mbak yang bisa kami lakukan di pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Oke, baik, itu dia tadi dari Pak Jajang. Tentu juga masih kita akan lanjutkan dialog kita kali ini. Pemirsa, apa kabar Indonesia Siang, harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali saat lagi. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, dan untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat Jakarta terkait kontroversi Al Zaitun, rekan kami sudah bergabung bersama kami, Adi Mulya, yang akan melaporkan dan juga bertanya-tanya kepada masyarakat di sana. Adi, silakan. Adi. Ya, Vena dan juga pemirsa, apa yang ada di benak Anda ketika mendengar pesantren Al Zaitun atau Mahat Al Zaitun yang terletak di Indramayu, Jawa Barat? Sebelumnya publik dikejutkan dengan potongan video di mana terdapat barisan saf sholat
yang terdapat perempuan, dan ini tentu mengejutkan sebagian orang. Setelahnya publik kemudian dikejutkan kembali dengan potongan video yang beredar di mana terdapat salam yang cukup berbeda, dan ini dianggap tabu bagi sebagian masyarakat khususnya umat muslim. Nah, di balik kemegahan pesantren Al Zaitun, kini semua masyarakat ikut dan turut serta mengikuti isu yang cukup kontroversi ini. Sekarang, Vena dan juga pemirsa, kami telah bersama masyarakat yang akan kami mintai pendapat apa yang sebetulnya mereka dengar tentang pesantren Al Zaitun yang terletak di Indramayu, Jawa Barat ini. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang, Dek. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Agam. Ya. Pak Agam, apa sih Pak nih kira-kira yang Bapak dengar mengenai isu pesantren Al Zaitun ini Pak? Baik, saya kira pesantren ini sama seperti pesantren pada umumnya ya, kalau latar belakang pola pendidikan mereka. Cuman yang agak aneh yang belakangan beredar di media sosial, biasa kalau sholat berjamaah itu kan imam cuma satu di depannya. Ini ada kiri kanan seperti punya asisten gitu. Itu agak aneh. Kedua, terakhir saya sempat lihat juga mereka mengucapkan salam Yahudi ya, yang mungkin bagi masyarakat Muslim pada umumnya ini termasuk sesuatu yang tidak perlulah ya disampaikan ke publik. Concern kami berikutnya sih, saya mahasiswa yang sedang belajar di sana aja. Mereka kan punya masa depan yang sangat mereka harapkan, mungkin menjadi seorang mubalik, seorang imam. Kalau tiba-tiba pendidikan mereka itu melenceng dari jalur Islam yang sebenarnya, yang sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, sebaiknya sih pemerintah segera turun tangan lah mengatasi masalah ini. Saya kira masyarakat setempat, Departemen Agama khususnya segera turun cari tahu apa yang terjadi di sana di balik kemegahan pesantren itu. Itu aja sih. Untuk Bapak sendiri nih Pak, harapannya kepada pemerintah nih apa sih yang harus dilakukan agar polemik ini segera tuntas dan juga ketemu titik terangnya Pak? Lakukan dialog, segera turun Departemen Agama turun ke sana, ajak masyarakat kepala daerah ya setempat Jawa Barat. Lakukan dialog dengan Panji ya, pemimpin dari pesantren itu, sehingga masalah yang berlarut-larut ini segera terselesaikan. Satu lagi, kasihan mahasiswanya nanti kalau ke depan ternyata pesantren ini melanggar ya, tidak sesuai gitu. Itu aja sih. Terima kasih Pak sekali lagi atas waktunya untuk memberi pendapat mengenai isu pesantren Al Zaitun ini. Nah pemirsa, polemik mengenai pesantren Al Zaitun kini masih terus bergulir di kalangan masyarakat. Tadi kami telah mendengar pendapat dari masyarakat yang cukup mendengar secara gamblang mengenai isu dan kontroversi dari Mahat Al Zaitun. Sekian, kembali ke studio. Terima kasih Adi Mulya sudah membantu kami untuk menangkap bagaimana respon masyarakat. Tapi respon Kemenak seperti apa Pak? Kalau masyarakat tadi bilang harus segera diselesaikan, Mas Ken juga bilang jangan sampai dibiarkan. Jangan ada pembiaran Pak. Ya, terima kasih. Jadi sebelum ada pendapat seperti ini dari masyarakat juga dari Mas Ken, kami terus segera ya melakukan koordinasi, terutama dengan internal ya, tadi dari mulai pusat sampai daerah dan juga dengan kementerian lembaga untuk mengkaji persoalan ini secara komprehensif. Tentu kami melihatnya dari perspektif regulasi yang ada pada kami. Tapi persoalan Al Zaitun ini bukan hanya persoalan pondok pesantren gitu kan. Ada persoalan irisan dengan kementerian lembaga lain yang perlu juga menjawab dan merespon. Sehingga kemudian dengan bersinergi dengan antar kementerian lembaga itu diharapkan ada kebijakan yang komprehensif, yang tidak lagi ada kesan menunda-nunda dan membiarkan gitu. Apa sih Prof sebenarnya yang membuat ini sepertinya kok cukup membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan? Kalau untuk Kementerian Agama kan sebenarnya ini kajiannya sudah ya. Nah, karena ada isu baru tentu kami melakukan kajian ulang, termasuk terkait dengan izin pesantrennya, izin lembaga pendidikannya gitu ya. Kami punya regulasi undang-undang pesantren, kemudian juga tentang madrasah dan juga satuan pendidikan yang ada di dalamnya. Ya kami butuh waktu gitu, butuh waktu untuk mengkaji lagi, jangan sampai kebijakan ini justru melahirkan persoalan baru yang tidak produktif di masyarakat. Lebih-lebih ini di tahun politik gitu. Jadi jangan menambah. Nah itu, jangan menambah beban gitu masyarakat gitu ya. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan tenang gitu ya Prof ya. Kita juga nanti masih akan tahu dari MUI bagaimana menanggapi tadi temuan-temuan dari Crisis Center. Tapi usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali hadir untuk Anda.
Oke, kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Langsung saja Pak Niam dari MUI tadi mungkin menjawab pertanyaan Mas Ken, kenapa tidak dipublish hasil temuan-temuannya kapan? Ya, terima kasih ya. Karena masalah ini adalah empirik, sehingga kita membutuhkan bukti-bukti yang empirik juga. Informasi yang disampaikan oleh Mas Ken ini salah satu hal yang sangat penting ya di dalam proses pengkajian dan juga penelitian. Tetapi tentu ini butuh dikonfirmasi. Nah, video yang viral termasuk juga VT tadi ini mengkonfirmasi ya dua hal. Yang pertama, temuan kita di 2002 di mana ada 3 hal terkait dengan video viral di Al-Zaitun tersebut. Yang pertama adalah penafsiran keagamaan yang tidak sesuai dengan standar tafsir baku. Misalnya tadi menyebutkan dalil surah Al-Mujadilah ayat 11 sebagai dalil menjarangkan salat, tentu itu tidak tepat karena di dalam menafsirkan Al-Quran itu ada metodologinya dan ayat itu turun bukan konteksnya itu, tapi konteksnya justru ketika ada satu majelis Rasulullah, ada kelompok Ahlu Badar datang, sementara beberapa sahabat nggak mau memberikan kesempatan, maka Rasulullah meminta untuk berlapang-lapang, termasuk juga yang terkait dengan posisi perempuan. Islam memberikan tempat terhormat dan kesetaraan dalam konteks relasi gender. Tetapi di dalam konteks keagamaan ada dimensi yang bersifat ta'abudi, dogma, ada dimensi yang bersifat rasional. Ketika hal yang terkait dengan masalah dogma didekati dengan rasional, misalnya kenapa perempuan tidak boleh menjadi imam? Ini sholat itu adalah ibadah yang basisnya dogma. Basisnya dogma itu adalah kita taat dan patuh. Sebagaimana kenapa sholat subuh 2 rakaat, sholat isya itu 4 rakaat. Apakah kita mendiskriminasi waktu subuh? Kan tidak. Tetapi pendekatannya adalah pendekatan dogma. Dan kita ya taat saja begitu. Demikian juga termasuk juga kenapa perempuan tidak diizinkan untuk mengimami sholat jamaah ketika ada jamaahnya laki-laki. Maka ketika itu viral, ini menjadi bahan kami di dalam proses pendalaman lebih lanjut dari tim yang sudah dibentuk oleh Majelis Ulama Fakta empiriknya ditambah lagi, betul. MUI akan segera mengumumkan begitu ya sikap dari MUI. Mas Ken, kami juga nanti. Berkolaborasi. Mas Ken, mungkin dari NII Crisis Center, Mas, singkat saja yang ingin disampaikan, kekhawatiran termasuk juga harapannya. Kalau harapan kami sebenarnya saat ini pesimis ya, karena dulu ketika Pak Kiai Ma'ruf Amin ketika ada di MUI, itu kita mungkin ada intimidasi dari pemerintah sehingga tidak mempublish penelitian itu atau tindak lanjut itu dengan aparat. Tapi ternyata ketika sampai istana pun ternyata diam juga. Kementerian Agama dulu ya zaman sampai menterinya masuk penjara, ganti menteri yang sekarang menterinya katanya ganas di ormas, ternyata Gus Menteri ini juga ternyata diam juga terkait ini. Apalagi ya terkait kemarin statement, kalau kami melihatnya ini pinternya Panji Gumilang atau menurut saya bodohnya pemerintah. Kenapa tidak bisa menyelidiki informasi di sana? Apalagi kita kemarin lihat statement Pak Muldoko bahwa Panji Gumilang adalah sahabatnya, terus tidak ada persoalan di Al-Zaitun, perlu didukung. Yang kita tahu dulu Pak Muldoko pernah jadi Pangdam di Jawa Barat. Jadi ini pencampur adukan ini, pembiaran ini kalau menurut saya ini berbahaya sekali. Karena ini kalau bagi kami ya, yang memang pernah di dalam, ini kawah Candri di Moko, bibit-bibit terorisme yang radikalisme, yang ini menyebar seperti virus. Ini beredar di mana-mana, bahkan korbannya sekarang banyak sekali anak muda, pelajar, mahasiswa. Ini kalau sudah bergabung meninggalkan orang tua, mengkafirkan orang lain, ini sudah menjadi bibit-bibit intoleransi, radikalisme, bahkan mengarah kepada terorisme. Mudah-mudahan pesimistis itu ditangkap baik sehingga menjadi satu optimisme untuk memecahkan ini. Mungkin dari Pemkab Indramayu ya, sikapnya seperti apa dari Pemkab sendiri, Pak Jajang? Singkat saja Pak. Terima kasih ya, terima kasih. Yang jelas ya, kami dari pemerintah Indramayu, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah kewenangannya dari pemerintah pusat ini. Jadi ingin ada segera kejelasan saja gitu kan, buat nanti pegangan buat masyarakat sehingga tidak gaduh gitu, seperti sekarang ini.
Saya kira itu yang paling penting gitu kan bagi masyarakat. Tidak gaduh penting. Tidak gaduh itu penting, tidak menimbulkan kegaduhan. Nampaknya harus duduk bersama untuk bisa menyelesaikan ini. Setiap pesimisnya bisa dijawab dengan harapan yang lebih baik. Secara komprehensif. Secara komprehensif. Terima kasih bapak-bapak semuanya sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang untuk waktunya, pemirsa, dan perbincangan kami tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Saya Ken Ane. Dan saya Vena Kintan pamit. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.